Shalom pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa lagi kembali dengan saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Pen Selatan edisi 355. Di hari ini bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah keselamatanmu bagi kami sebagai umat yang percaya. Hingga di hari ini, kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, di hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu lewat kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, serta hikmat-Mu penuhi setiap pikiran dan hati kami. Dan biarlah lewat hikmat-Mu ya Tuhan, kami benar-benar akan mengerti dan memahami apa kata firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17. Dengan perikop pembacaan, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian pasal pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengan tema dari pembacaan firman Tuhan yaitu hidup dalam roh kebenaran. Hidup dalam roh kebenaran. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, dalam realita kehidupan kita, sering kita membanggakan sesuatu yang kita buat dalam kehidupan kita, dalam persekutuan, di tengah-tengah jemaat. Salah satu contoh, ketika kita menyanyikan banyak lagu tentang keagungan Kristus, atau juga kita membangun begitu banyak monumen atau patung Yesus, atau juga membangun begitu banyak gedung gereja, serta kita menulis banyak artikel dan renungan firman Tuhan. Ini semua bukan jaminan bahwa si penyanyi benar-benar mengasihi Yesus, atau si pembangun monumen atau gereja, gedung ibadah, atau si penulis artikel dan renungan firman Tuhan
bukan berarti dia benar-benar mengasihi Yesus dalam hidupnya. Lalu seperti apakah sebenarnya yang ingin atau yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Dalam nats ini dijelaskan bahwa kasih murid kepada Tuhannya diwujudkan melalui ketaatan si murid pada perintah Yesus. Baik dalam sikap, perasaan, dan juga tindakannya. Artinya bahwa menjadi orang percaya kepada Kristus tidak hanya berhenti pada pengakuan dalam tanda kutip, aku percaya. Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus pula menaati segala perintah dan perkataannya. Taat pada perintah dan perkataan Yesus menunjukkan ciri orang percaya segala abad dan zaman. Demi mempertahankan ketaatan dan kesetiaan umat, maka Yesus sendiri mengutus Roh kebenaran yang akan mengajarkan dan mengarahkan setiap orang percaya untuk semakin mengenal dan mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melalui pekerjaan Roh kebenaran, orang percaya akan menikmati persekutuan dengan Bapa serta Putra, yaitu Yesus Kristus. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebab itu Ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Ketika Dia mengakhiri seluruh pekerjaannya dan kembali ke rumah Bapa, Dia tidak meninggalkan murid-muridnya bagaikan anak-anak yatim piatu. Apalagi mereka akan melakukan suatu pekerjaan yang besar. Nah, oleh sebab itu, Yesus meminta kepada Bapa agar mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh itu akan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu yang mentaati perintah dan perkataannya. Sebagai orang yang percaya atau selaku murid-murid Tuhan Yesus pada zaman sekarang, memang tidak pernah kita melihat Yesus secara nyata atau melihat Yesus secara fisik. Namun, kehadiran Roh Kudus atau Roh kebenaran sebagai penghibur dan penolong yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa. Oleh karena itu, dalam menjalani seluruh kehidupan kita, mari kita menunjukkan sikap mengasihi dengan taat serta melakukan seluruh perintah dan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sementara kita menantikan waktu itu, marilah kita memperlihatkan dan menyatakan kehadiran Kristus di dalam hidup kita dengan ketaatan kita pada firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, mengajarkan kepada kami bukan sesuatu yang kami buat yang dapat kami banggakan dalam hidup kita, menunjukkan kami mengasihi-Mu, namun dengan ketaatan melakukan firman-Mu, melakukan semua perintah-Mu, maka itulah wujud dari kami mengasihi-Mu. Ajar terus kami untuk
selalu merenungkan firman-Mu, melakukannya, dan juga taat atas perintah dan perkataan-Mu dalam hidup kami. Berkati firman-Mu bagi kami semua, hamba yang menyampaikan, tapi juga pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada, beraktivitas dalam hidup mereka hari lepas hari. Berkati para kru yang terus dengan setia menyiarkan siaran ini dalam hidup dan kerja mereka hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil, demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan di hari ini. Terus saksikan siaran Tabura Injil setiap hari. Tuhan memberkati kita. Shalom.